Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan mungkin juga di sini informasi kali ini juga terkait dengan pemerintah daerah rekan-rekan yang lagi menonton. Jadi silahkan disimak saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, di sini informasinya dari salah satu akun rekan-rekan ya di media sosial, tepatnya Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, di sini diinformasikan 18 Februari terkait hasil rapat optimalisasi. Jadi di sini adalah hasil rapat optimalisasi PTK untuk formasi P3K Guru. Jadi jelas ya, formasi guru Kemendikbud P3K untuk tahun ini formasi yang sangat banyak untuk tahun ini ya, tahun 2023 ya. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah seleksi P3K semuanya melalui tes. Walaupun tidak tes tulis, namun ada portofolio atau observasi sebagai pengganti tes tulis. Poin kedua, untuk P1 atau lulus PG, penempatan berubah lagi sesuai keputusan pusat. Sesuai keputusan pusat, nanti akan ada pengumuman dari SSCASN atau dari akun peserta. Maksudnya begitu ya, langsung diumumkan ke sana. Untuk P3 yang honor lebih dari 3 tahun, nah ini ya aturannya, bisa masuk ke kuota 2023 dengan syarat mengajar lebih dari 3 tahun, terus mengajar 24 jam linear sesuai mapel. Jadi ini 24 jam dan harus linear. Dan tercatat di Dapodik linear 24 jam saat ditarik data bulan Februari. Sehingga tahun 2024 semua honorer P3 diharapkan tuntas diangkat P3K. Selanjutnya, ini untuk P4 honor kurang dari 3 tahun, yaitu 2 tahun setengah atau lebih ya. Termasuk pendaftar umum. Nanti ada tes tersendiri untuk pendaftar umum. Nah ini ya, nanti ada tes untuk pendaftar umum. Namun kalau ada formasi, kalau formasinya penuh oleh P3, maka tidak ada pembukaan. Nah, tidak ada pembukaan, nanti menunggu di sini katakan ya, kekurangan dari guru-guru yang pensiun, atau kalau kuota P3K masih lebih bisa mengambil P4 dan baru P4 direkrut. Untuk P3, nah ini ya, untuk P3 lebih dari 3 tahun mapel matematika, IPS, IPA di SMP diharapkan pindah ke SD, karena dari yang P1 lulus PG aja masih pada lebih. Jadi tidak akan ada formasi untuk mapel tersebut bagi P3 di SMP. Jadi ini ya, ini katanya untuk matematika, IPA, IPS di SMP diharapkan pindah ke SD, diharapkan rekan-rekan ya. Oke, jadi ini terkait hasil rapat optimalisasi katanya. Oke, informasi yang selanjutnya, mengatasi kekurangan nakes di pelosok, pemerintah Kabupaten Seruyan mengajukan formasi P3K. Nah ini informasinya juga hari ini rekan-rekan ya, 20 Februari. Jadi ini untuk pemerintah Kabupaten Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah memberikan perhatian terhadap persoalan kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil pada sejumlah desa daerah itu. Salah satu upaya mengatasi hal itu ialah dengan pengadaan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Untuk mengatasi kekurangan tersebut tenaga kesehatan, kami sudah mengusulkan P3K ke Kementerian Kesehatan sebanyak 209 formasi. Nah ini sudah ada juga rekan-rekan ya, informasi atau usulan untuk yang nakes yaitu 209. Kata Kepala Dinas Kesehatan Seruyan Harun Abbas di Kuala Pembuan Senin 20 Februari ya maksudnya. Harun mengatakan masih ada beberapa desa di Seruyan yang masih mengalami kekurangan nakes, terutama di wilayah pelosok, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhambat. Adapun desa tersebut yakni Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Poskedes Tanggul Harapan yang masih belum memiliki bidan, dan Poskedes Desa Paring Raya Kecamatan Hanau yang juga masih kosong. Kemudian di Desa Mongojuoi, Tumbang Dahan, Tusuk Belawan, Tumbang Kasai, Tumbang Setawai, Tumbang Sepan,
Tumbang Hentas, dan beberapa desa lainnya yang belum memiliki tenaga kesehatan. Jadi memang banyak sekali desa-desa di Kalimantan Tengah sebagaimana yang disebutkan yang tidak ada tenaga kesehatannya. Oleh karena itu, ia menambahkan usulan P3K yang diajukan pemerintah pusat memprioritaskan desa-desa ini, desa-desa di Seruyan yang masih belum memiliki tenaga kesehatan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya mencegah adanya pengalihan tugas dari pejabat yang bersangkutan yang mengakibatkan kekosongan jabatan di pedesaan. Karena sesuai aturan, P3K tidak bisa bergerak sampai tugasnya selesai. Dan dari informasi yang diterima, Juli 2023 ini ada penerimaan P3K. Kami sudah usulkan ke Kementerian Kesehatan sesuai rencana kebutuhan dengan prioritaskan desa-desa yang kosong yang disebutkan tadi rekan-rekan ya. Dia menambahkan pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan jaminan agar seluruh lapisan masyarakat di daerah setempat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal. Kekosongan di beberapa desa juga menjadi perhatian utama kami untuk melakukan berbagai upaya agar setiap desa memiliki tenaga kesehatan. Pungkas Bahrung Abbas. Jadi ini ada bocoran untuk teman-teman tenaga kesehatan dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari Kabupaten Seruyan. Ini ada 209 yang telah diusulkan ke Kementerian Kesehatan, rekan-rekan ya. Bahkan disampaikan bahwa Juli ya, bocorannya atau informasi yang diterima oleh pemerintah setempat, Juli itu ada rekrutmen untuk P3K. Dan selanjutnya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan ya, pada Minggu 12 Februari yang lalu, di mana diinformasikan juga rencana besar rekan-rekan honorer jika pekan ketiga rekan-rekan ya. Jika pekan ketiga hasil seleksi P3K guru belum diumumkan, P1 punya rencana besar. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya, pada 3 Februari. Nah, di sini katakan ya, 3 Februari Prof Nunu menyampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi P3K guru 2023 rencananya dilaksanakan. Masalahnya, per 8 Februari data P1 sampai P4 hasil seleksi belum diserahkan Kementerian Pendidikan ke BKN. Kami beri tenggat waktu sampai pekan ketiga. Jika sampai pekan ketiga, maka pekan keempat kami demo besar-besaran. Nah, kita sekarang sudah memasuki pekan keempat, rekan-rekan ya. Nah, jadi apakah rekan-rekan guru P1 ini, sebagaimana yang pernah mereka sampaikan atau beliau sampaikan kepada media jpnn.com, jika masih belum diumumkan pada pekan ketiga, maka mereka akan melakukan aksi. Nah, kita tunggu rekan-rekan ya, apakah mereka teman-teman ini akan melakukan aksi. Mungkin saja dengan cara seperti itu pihak Kemendikbud akan kembali memberikan informasi yang bisa menenangkan rekan-rekan guru honorer atau membahagiakan seperti itu. Jadi ini adalah rencana. Di sini adalah rencana rekan-rekan P1 yang akan melakukan aksi jika memang tidak diumumkan P3K secepatnya. Oke rekan-rekan ya, kita tunggu informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.